semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Ya, oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya ketua kelasnya dapat mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam bacaan hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini apakah hadir semua? Tidak. Ada, Bu. Tidak hadir. Siapa aja yang tidak hadir? Wawa, Bu. Kenapa Wawan tidak hadir? Sepertinya demam, Bu. Nah, dikarenakan ini semester baru, nah ibu di sini saya akan menggantikan Ibu Suci Puspitarini yang mengajar dulu yang telah desain. Nah, dikarenakan di sini juga semester baru, alangkah baiknya kalian itu dapat memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Jadi mulai dari situ. Nama saya Kairisa Devi, biasanya dipanggil Caca, Bu. Oke. Nama saya Wulan Yulianti, biasanya dipanggil Wulan, Bu. Nama saya Teguh Ibrahim, biasa dipanggil Bram. Nama saya Pintar Setia, biasa dipanggil Bintang. Nama saya Hasim Badini, biasa dipanggil. Nama saya Soleh Tenisa, biasa dipanggil Pika. Nama saya Serbi Diri, biasa dipanggil Suti. Nama saya Suci Puspitarini, biasa dipanggil Suci. Oke, berarti sudah saling mengenal satu sama lain ya. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Sistem Pencernaan, pencernaan. Bu. Oke, baik, sistem pencernaan. Nah, sebelum itu apakah udah ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ya, Bu. Oke, Caca. Sistem pencernaan itu adalah organ-organ yang mampu bekerja untuk mencerna makanan dari mulut hingga keluarnya kotoran. Oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita pada siang hari ini, dapat diketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama dapat menyebutkan macam-macam organ pencernaan. Yang kedua dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Nah, yang ketiga dapat menjelaskan perbedaan proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, sampai di sini paham? Halo. Oke. Oke, yang pertama itu proses perjalanan sistem pencernaan makanan itu yang pertama dimulai dari mulut. Nah, yang dimana saat kita makan, gigi kita merobek dan memecah makanan menjadi potong-potongan lebih kecil. Lanjut yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini adalah tabung berongga yang menghubungkan ke lambung kita. Selanjutnya itu ada lambung, yang dimana lambung ini bisa disebut sebagai kantung elastis yang menekankan dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, dari lambung itu makanan itu pun tercampur menjadi mirip bola, berubah menjadi cairan berbusa. Cairan tersebut itu masuk ke usus. Nah, usus itu pun dibagi menjadi dua. Yang pertama itu usus kecil, yang dimana makanan kita semakin dipecah di usus kecil ini. Nah, dan tubuh kita menyerap semua nutrisi dari makanan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada 3 bagian
bagian yang membantu terjadinya proses pencernaan makanan, yaitu dari pankreas, dan hati dan kandung empedu, yang dimana ketiganya ini melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecah lemak, protein serta karbohidrat. Nah, sampai di sini paham? Paham Bu. Paham Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada usus besar, yang dimana mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan yang kita makan. Nah, yang terakhir itu tinja, memasuki rektrum sebagai penyimpanan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus yang disebut sebagai pup gitu kan. Oke, nah sedikit cuplikan video ya mengenai sistem pencernaan makanan. Pertama, makanan ini dipecah oleh gigi dan udah di dalam mulut menjadi lebih kecil. Kedua, kemudian makanan dibawa melalui kerongkongan ke lambung. Tiga, asam lambung membantu mencerna makanan tersebut. Keempat, makanan yang dicerna kemudian masuk ke usus halus. Di sini protein dan karbohidrat diserap oleh darah kita. Kelima, sisa makanan yang tidak dicerna tersebut bergerak ke usus besar. Setelah bergerak, bakteri usus membantu memecah sisa makanan dan menghasilkan vitamin-vitamin tertentu. Akhirnya sisa makanan yang tidak dicerna dan terserap oleh tubuh dibentuk menjadi tinja dalam usus besar. Kedelapan, akhirnya tinja ditumpuk di rektum dan dikeluarkan saat Anda pup. Pertama, makanan ini dipecah oleh gigi dan udah di dalam mulut menjadi lebih kecil. Nah, oke. Itulah materi dari sistem pencernaan makanan. Nah, yang dimana proses sistem pencernaan makanan itu adalah sistem yang sangat berfungsi untuk mengolah makanan agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya masuk ke sesi diskusi yang dimana itu akan dibagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, yang dimana tugasnya itu menjawab pertanyaan dari lembar soal yang diberikan. Oke, Bu. Diberi waktu 10 menit untuk menjawabnya ya. Baik Bu. Baik, Bu. Waktunya 10 menit ya.
satu. Ibu mau nanya, Ya. ini ibu yang nomor 6 ibu putus ini Kemana arahnya? Oh, ke sini, ke sini. mana? Kalau aku nggak tahu. Ya, mana ibu? Iya, kamu ya. Tapi yang nomor 7 juga bu. Enggak. Oh iya. Udah nggak usah. Oke, 2 menit lagi ya. 8 menit lagi ya. Serius lah. Bu, ini kerjaan nomornya nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Penting ada. Jadi maju. Jadi maju. Dibaca dulu. Oke, udah semuanya? Udah? Kelompok 2 udah? Udah bu. Oke, kelompok 1 udah? Udah bu. Siap ibu. Oke, yang sudah siap. Siapa duluan yang mau presentasi? Kami. Oke, kelompok 2. Maju. Iya. Ya semua, harus semua. Nggak boleh harus semua. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang mengatakan saya Walidanti, Caca, Silvi dan juga Suci. Nah, jadi di sini ada gambar sistem dari pencernaan makanan. Yang nomor 1 itu merupakan gambar mulut, yang 5 itu kerongkongan, yang nomor 2 dan 3 itu gambar hati. Kemudian nomor 6 itu gambar lambung, yang ke-7 itu pankreas, ke-8 itu usus halus, nomor 4 itu usus besar, dan nomor 9 itu anus. Oke, beri hapus dulu untuk teman-temannya. Oh, udah. Fungsinya ibu. Fungsinya perlu ibu.
Oke, adapun fungsinya yang pertama itu kan mulut tadi kan. Nah, mulut ini memecah makanan menggunakan enzim amilase yaitu memotong-motong makanan tadi. Yang kedua ada hati. Hati ini berfungsi untuk menetralisir racun di dalam tubuh. Yang keempat itu usus besar. Usus besar itu tempat dari sisa makanan yang tidak diperlukan. Yang kelima itu ada kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi untuk tempat terjadinya mendorong makanan ke lambung yang biasa terjadi gerakan peristaltik. Yang keenam itu lambung. Lambung itu tempat dicernanya makanan yang biasa disebut dengan thymus. Yang ketujuh itu menghasilkan hormon insulin. Yang kedelapan usus halus yaitu tempat penyerapan karbohidrat, mineral dan nutrisi untuk tubuh. Dan terakhir itu anus, tempat pembuangan kotoran. Sekian penjelasan dari kami. Oke, beri aplaus untuk teman-temannya. Nanti aja. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1. Bagaimana? Itu kenapa nggak maju? Iya, sini. Baik, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami perkenalkan diri dulu. Saya Ibra. Saya Cindy. Saya Ica. Lanjut. Baik, di sini adalah ada gambar sistem pencernaan makanan. Gambar pertama yaitu mulut yang menjelaskan fungsinya adalah tempat awal pencernaan. Yang kedua yaitu hati, fungsinya untuk menghasilkan empedu. Dan yang ketiga itu adalah pankreas yang menghasilkan enzim. Dan yang keempat itu ada usus besar yang fungsinya itu menyerap air dan mineral. Dan kelima itu adalah kerongkongan, fungsinya untuk menyalurkan makanan. Dan keenam itu adalah empedu, untuk cairan yang membantu cerna makanan. Dan yang ketujuh itu adalah lambung, itu untuk menghaluskan makanan dengan enzim. Dan ke-8 itu usus halus, fungsinya untuk tempat penyerapan nutrisi. Dan ke-9 itu adalah anus, untuk tempat. Oke, terima kasih. Nah, jadi itulah berakhirnya diskusi kita hari ini. Barulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Bentar Bu, saya lupa. Ya, jadi saya aja bukan kan? Iya. Oke, jadi dari saya simpulkan di pelajaran hari ini, sistem pencernaan itu adalah kumpulan organ-organ yang memproses makanan itu. Dan dalam sistem pencernaan itu ada beberapa organ yang dimulai dari mulut, yang fungsinya untuk memecah makanan, lalu sampai ke kerongkongan untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, lalu ada lambung. Setelah itu disambung ke usus halus, usus besar, dan ke tumbuh. Sekian itu. Masih itu aja. Yang saya dapat cuma itu. Nah, jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.